Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Ninggia, Endirin Sabila, NIM 2222 11 10 11 25, mahasiswi studi profesi apoteker farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan mengungkapkan tentang tugas rusung kuliah tamu 1 farmasi industri dengan dosen pengaku Dr. Apoteker Yuji Wicaksono, SSI, MSI. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan obat farmasi, yaitu yang pertama obat baru. Jadi obat baru itu dikatakan baru jika menggunakan zat aktif baru, yaitu menggunakan senyawa baru yang belum pernah digunakan untuk obat. Kemudian adanya kombinasi baru dari bahan sebelumnya. Kemudian obat baru juga dikatakan baru jika bentuk sediaannya baru. Jadi jika ada obat dalam sebelumnya pada bentuk sediaan tablet dirubah menjadi sediaan sirup, itu juga dikatakan obat baru. Kemudian obat baru juga dikatakan jika cara pelepasan dari sediaannya itu baru dan memiliki potensi obat yang baru dan juga diberi rute pemberian baru. Selanjutnya ada obat generik, yaitu merupakan obat tiruan dari obat sebelumnya, yaitu dengan dikenal sebagai produk mutu. Adapun skema proses pengembangan obat baru. Jadi skemanya seperti ini. Sebelumnya dicari bahan, dilakukan penemuan obat dengan menemukan bahan yang berpotensi dikembangkan untuk obat baru dan memiliki toksisitas yang rendah. Kemudian dilakukan penambahan ekspirien dan dilakukan analisis untuk mengetahui safety dan efikasi dari bahan tersebut. Kemudian setelah itu jika sudah diketahui efikasi dan safety-nya, kemudian dilakukan uji klinis 1-4. Setelah itu, jika menggunakan obat generik tertentu yang dilakukan untuk pengubahan bentuk sediaan, maka dilakukan uji bioekivalensi. Adapun pengelompokan pengembangan obat baru dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kelompok Hikrisai-Hikretan. Di sini membutuhkan waktu kurang lebih 12-20 tahun. Ini merupakan pengembangan obat baru menggunakan senyawa baru. Kemudian pada kelompok medium return, di sini dibutuhkan waktu kurang lebih 5-10 tahun. Ini merupakan pengembangan obat baru dengan melakukan improvisasi dari produk sebelumnya. Jadi di sini kita bisa melakukan improvisasi produk dengan mengubah dosis dari produk sebelumnya atau melakukan kombinasi pada obat tersebut. Kemudian pada kelompok ketiga, yaitu pada kelompok low risk yaitu ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-5 tahun. Di sini merupakan pengembangan dari obat generik, yaitu menjadi produk mitu atau produk ekuivalen inovator. Selanjutnya, adapun alur proyek pengembangan. Jadi, di sini sebelum R&D melakukan pengembangan, ini R&D mendapat usulan dari business development. Kemudian, R&D melakukan pengembangan berdasarkan usulan tersebut dengan mengembangkan formulasi dan dilakukan produksi. Kemudian dilakukan metode pengembangan analisis dan dilakukan quality control. Jika sudah memasuki quality control yang diinginkan, maka obat baru tersebut akan didaftarkan dengan registrasi. Untuk alur pengembangannya, ini R&D bertugas untuk
sebagai persiapan dan pengembangan. Adapun usulan-usulan yang digunakan untuk pengembangan obat baru ini berdasarkan survei pasar dan forecasting. Kemudian CPOB, fasilitas peralatan yang dimiliki, kemudian ada sourcing dan estimasi harga. Untuk cakupan pengembangan obat baru, itu meliputi formula dari obat baru, proses dan peningkatan skala, analisis, dan kemasan. Pada alur pengembangan, ini kita harus berhati-hati pada paten. Jadi, jika kita memasarkan produk yang masa patennya belum habis, maka ini bisa dituntut. Jadi, kita harus hati-hati dalam penentuan paten karena ada paten yang berlapis. Ini ada paten yang berlapis misalnya pada merek Pfizer atau AstraZeneca yang mengandung dapagliflozin propanediol monhidrat setara dapagliflozin. Ini ada 2 paten AstraZeneca yang berlaku di Indonesia. Yang pertama dengan kode IDP 000298553. Ini merupakan klaim produk dari dapagliflozin dengan memiliki batas kadaluarsa tanggal 15 Mei 2023. Selanjutnya ada kode IDP 00003550. Ini merupakan klaim bentuk solvat dan kompleks kristalin dapagliflozin, dan ini memiliki batas kadaluarsa patennya 21 Juni 2027. Adapun peningkatan skala. Jadi peningkatan skala ini minimal dari peningkatan skala pertama itu harus 10 kali dari skala sebelumnya. Jadi misalnya pada skala kecil kita memproduksi 100, kemudian pada skala menengah harus memproduksi 1000, dan skala pilotnya harus memproduksi 10.000. Pada skala kecil, produksi ini digunakan untuk mengetahui metode analisis tentatif dan dilakukan optimasi formula. Selanjutnya, pada skala menengah, ini produk dilakukan uji stabilitas bagian dan dilakukan validasi metode analisis, validasi pembersihan, dan evaluasi bahan kemasan. Kemudian, lanjut pada tahap skala pilot dan produksi, ini produk sudah dilakukan validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, dan uji BM. Kemudian ada pada tahap studi praformulasi. Studi praformulasi ini berguna untuk mengetahui karakterisasi sifat fisikokimia dan biologi bahan obat. Selain itu, studi praformulasi merupakan studi kompatibilitas obat antar eksipien. Studi praformulasi ini perlu dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari semua bahan yang akan digunakan dalam membuat formula. Tujuan dari studi formulasi diantaranya sebagai dasar rasional formulasi, sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Adapun sifat fisika dari bahan, yaitu pertama ada terkait pemeriaan, ukuran bentuk, luas permukaan, polimorfis, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, densitas, dan sifat alir. Untuk sifat fisika terkait ukuran bentuk dan luas partikel, ini berfungsi untuk mengetahui sifat alir dari bahan, disolusi dari bahan, dan bioavailabilitas dari bahan, dan mengetahui keseragaman kandungan dari bahan
untuk mengetahui stabilitas bahan dan penampilan warna. Selanjutnya, untuk sifat fisika titik lebur ini bergantung pada kemurnian bahan. Jadi, jika bahan tersebut murni, titik leburnya itu akan ada seperti pada monografi. Jika bahan tercemar, itu akan berpengaruh pada titik leburnya. Selanjutnya, dari itu kita bisa pemilihan proses berdasarkan bahan dan memiliki titik lebur tertentu dan adanya LTT. Untuk kelarutan ini berpengaruh pada bentuk sediaan apa yang akan kita buat dan cairan granulasi yang disolusi. Untuk higroskopisitas ini bertujuan untuk mengetahui bahan apakah termasuk bahan higrophobic, di mana bahan higrophobic tersendiri itu merupakan sifat bahan yang akan menarik air pada lingkungannya. Selanjutnya ada bahan efflorescent, yaitu merupakan bahan dalam kondisi tertentu dia itu akan menyerap air, namun pada suhu tertentu dia akan melepas air. Selanjutnya pada bahan deliquescent ini merupakan bahan yang dapat menyerap air dan larut dalam air. Contohnya itu ada seperti MgCl2. Selanjutnya pada densitas. Densitas ini bertujuan untuk mengetahui sifat alir dari bahan dan untuk mengetahui mesin atau kapasitas mesin untuk melakukan produksi. Selanjutnya, ada pun sifat kimia dari bahan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, struktur dan gugus fungsi. Kemudian ada konstanta ionisasi pKa, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat, dan dalam larutan, pengotor, dan senyawa sejenis. Adapun yang pertama, pada sifat kimia meliputi struktur kimia. Struktur kimia di sini ini berfungsi sebagai prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Selain itu, struktur kimia juga berfungsi sebagai prediksi kerentanan stabilitas. Adapun konstanta ionisasi di sini kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi seimbang. pKa ini bisa digunakan untuk mengetahui senyawa tersebut bersifat asam atau basa. Untuk selanjutnya ada koefisien partisi, ini berfungsi sebagai prediksi absorbansi pengembangan sistem kromatografi. Untuk stabilitas meliputi fotolisis, oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerisasi, polimerisasi, interaksi dengan eksipien. Ini merupakan stabilitas dari fotolisis cahaya. Jadi, cahaya itu memiliki radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang 380 dan 780 nanometer. Jadi, kita harus mengetahui bahan yang digunakan memiliki serapan pada panjang gelombang berapa untuk mengetahui adanya stabilitas fotolisis cahaya. Untuk penerapannya, jadi spektra serapan ini dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang sensitif pada bahan tertentu, sehingga fotodegradasi tergantung pada overlap antara spektra serapan bahan dan spektra sumber cahaya. Adapun senyawa sejenis dan pengotor. Pada pengotor organik ini biasanya terdapat pada
proses. Jadi pengotornya itu ada pada tahap proses, biasanya ini karena pada alatnya yang menempel dengan ada rambut seperti itu. Terus ada pengotor organik dan residual solvent. Kemudian ada sifat biologi, yaitu adanya klasifikasi biofarmaseutika, keamanan terhadap operator. Untuk larutan tinggi berdasarkan BCS, jadi setiap bahan itu memiliki dosis tertinggi berdasarkan BCS-nya. Dengan dosis tertinggi tertentu, bahan bisa larut pada media air pada pH 1,2 sampai 6,8. Kemudian dengan volume kurang dari 250 ml. Adapun keamanan. Dalam keamanan ini sangat penting banget untuk safety karena penggunaan senyawa obat yang poten pada mengancam kesehatan, kita harus berhati-hati dalam penggunaannya. Dan misalnya pada penggunaan reagen kimia kita harus menggunakan pakaian yang safety untuk pada kerja tersebut. Kemudian selanjutnya, limbah dari reagen kimia kita harus membuangnya dengan benar, karena jika kita tidak mengolah limbah tersebut dengan benar, takutnya nanti akan mencemari lingkungan dan akan menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Selanjutnya, pengembangan formula. Ini adalah pengaruh terhadap mutu produk. Ada partikel size distribution. Ini akan berpengaruh besar pada konten uniform dan solution. Jadi partikel size ini sangat perlu diperhatikan untuk terhadap mutu produknya. Adapun eksipien yang digunakan dalam pengembangan produk, yaitu ada diluent, binder, lubrikan, antiadherent, diluent, disintegrant, koloran, sweetener. Adapun preservatif, antioksidan, dilating agent, surfactant atau wetting agent, pH modifier dan buffer, suspending agent, tonisitas agen, dan kapsul sel. Selain itu, penggunaan pengawet dalam pengembangan obat. Ini kita harus menyesuaikan dosis dan keamanan suatu pengawet. Jadi, untuk pengawet tertentu itu dosis maksimalnya berapa, dan itu terhadap keamanan tubuh itu apakah bisa atau tidak. Kemudian, apakah pengawet perlu diperlukan dalam semua jenis sediaan? Ini tidak semua sediaan memerlukan pengawet, hanya dengan sediaan tertentu, misal sediaan cair itu yang harus memerlukan pengawet. Kalau untuk sediaan yang padat biasanya itu sedikit menggunakan pengawet karena bentuknya yang kering, jadi jadi mikroorganisme tidak akan mudah mencemari produk. Untuk tingkat efikasi penggunaan pengawet itu yang tergantung pada yang pertama itu struktur kimia. Jadi struktur kimia pengawet itu sangat penting sekali untuk sebagai efikasi. Penggunaan kadar, fisika kimia dari pengawet, jenis, dan tingkat kontaminasi mikroba. Selain itu, pengawet juga berpengaruh terhadap desain kemasan dan suhu penyimpanan. Jadi, jika ada pengawet tertentu yang harus disimpan pada suhu tertentu. Kemudian, untuk spesifikasi produk, kita harus melakukan spesifikasi produk yang kita buat. Ini bisa melalui monografi farmakope. Jadi untuk spesifik produk yang kita
Kedua, kita bisa melihat spesifikasinya di FI, Farmakope Indonesia. Namun, jika tidak ada dalam Farmakope Indonesia, kita bisa mengeceknya lagi pada USB dan atau bisa menggunakan BP atau EP, JP, dan farmakope lainnya. Untuk karakteristik produk komparator atau produk MITO. Jadi, untuk produk MITO sendiri biasanya bentuk yang dibuatnya itu sama seperti produk sebelumnya dan memiliki sifat fisikokimia dan biologi yang hampir sama dan memiliki break score atau patahan yang sama dan komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif dan memiliki target populasi pasien. Jadi kalau mau membuat produk komparator ini kita harus mengetahui target pasien seperti apa yang kita akan tuju. Misalnya target pasien yang akan dituju seperti anak-anak, maka kita harus membuat sediaan pediatrik, di mana dalam pembuatan sediaan pediatrik, kita harus memperhatikan rasa test masking, yaitu rasa pada sediaan. Kenapa? Karena anak-anak itu sensitif terhadap rasa manis. Kalau menurut orang dewasa, obat tersebut manis, belum tentu pada anak itu juga manis. Karena anak itu untuk manis itu sangat sensitif. Dan tes ini juga berpengaruh terhadap kepatuhan anak. Jadi, jika obatnya itu rasanya enak dan manis disukai anak, maka kepatuhan anak dalam meminum obat itu semakin tinggi. Dan apabila obatnya pahit, anak akan susah untuk melakukan kepatuhan dalam meminum obat. Selanjutnya, yaitu bentuk sediaan. Ini juga sangat penting karena anak-anak itu kan susah menelan. Jadi kebanyakan sediaan yang bisa digunakan anak-anak yaitu berbentuk sirup ataupun suspensi atau powder. Selanjutnya, ini juga tidak kalah penting yaitu keamanan eksipien. Ini berbeda dengan administrasi ADMI ini ya. Karena apa? Ada beberapa eksipien yang tidak ramah terhadap anak. Kenapa? Karena anak itu sistem pencernaannya belum sesempurna pencernaan sistem pencernaan orang dewasa. Jadi, ada bahan-bahan eksipien yang bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan anak. Jadi, untuk pemilihan eksipien itu harus benar-benar dipertimbangkan lagi untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu overage. Overage itu sendiri yaitu adalah berlebih. Jadi ada yang pertama ada container overage, di mana container overage ini merupakan volume berlebih. Jadi kalau misalnya sediaannya berbentuk sirup pada sirup 15 ml, kita melebihkan mengisinya itu lebih 15,17 ml atau 15,05 ml. Itu bertujuan saat volume dipindahkan itu volume akan tetap, karena apa, jika dipaskan 15 ml, jika dipindahkan maka volume yang akan tertuang itu tidak akan 15 ml karena volume tertinggal pada kemasan. Selanjutnya ada manufaktur overage, di mana ini dilakukan pada proses produksi. Jadi dalam soal menimbang suatu bahan pada saat produksi ini juga perlu dilebihkan karena tidak karena pasti dalam produksi itu bahan akan tertinggal pada alat dan itu bisa mengurangi kadar dari suatu obat. Kemudian ada stability overage. Kemudian terkait kemasan sediaan padat.
Untuk kemasan sediaan padat biasanya digunakan kemasan blister, strip, botol, dan saset. Untuk kemasan sediaan steril ini biasanya digunakan botol vial, ampul, kantung infus, dan sirena. Untuk gelas produk obat ini ada 3 tipe, yaitu tipe 1 menggunakan bahan borosilikat, tipe 2 menggunakan soda kapur ketahanan tinggi, dan tipe 3 menggunakan soda kapur ketahanan menengah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.